Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua nih, para pencinta channel Manusia Merdeka Bung Saididu ini pasti banyak yang kangen dan pada bertanya-tanya. Jadi kemana nih Bang Saididu? Halo, Ya, kemana selama ini Bang Saididu kok nggak pernah muncul? lagi menikmati Manchester City menjauhi semua klub termasuk fansnya MU, Pak Mahfud MD. Jadi saya agak jauh jaraknya, jadi nggak bisa berkomunikasi. Ya, ya, ya. Jauh jaraknya di bawah dia. Tapi walaupun Anda ngomongin bola dengan Pak Mahfud MD karena Anda kan fan Manchester City, biru langit, Pak Mahfud itu setan merah ya, MU ya. Ya, Tapi kelihatannya kok saya nangkep ini kayak yang tweet terakhir ini lebih nuansanya ke politik gitu. Anda minta supaya pada Sokjai, gitu ya nulisnya editannya Sokjai gitu, bukan Sokjair tulisannya. Untuk tidak minta wasit berlaku tidak adil gitu terhadap lawan-lawannya. Ini apa maksudnya ini sebenarnya? Ini terjadi jadi di Manchester, di kota Manchester atau di mana ini sebenarnya? jadi sebenarnya itu gambaran bahwa kalau MU tuh biasanya main tuh kalau bukan pertambahan waktu biasanya lawannya dapat hadiah penalti. Jadi kecurigaan bahwa Sokjai Sokjai itu mempengaruhi wasit sehingga tidak netral untuk mengalahkan lawan, untuk membungkam lawan. Nah, tapi Manchester City udah tahu permainan Sokjai, jadi udah tahu permainan itu sehingga disalip aja MU itu. Oke, tapi kan karena yang Anda ajak ngomong itu Pak Mahfud MD dan juga yang ngomong juga Anda sendiri, orang pasti juga ini kelihatannya nggak hanya urusan sepak bola ini, pasti ada urusan lain itu. Betul nggak itu Bang? Jadi sebenarnya cara saya berdiskusi dengan Prof. Mahfud MD adalah selalu dengan bola, karena bola itu tempat untuk untuk mencurahkan pemikiran dan bagaimana taktik permainan. Jadi ya memang Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu hendaknya memainkan peran yang sama untuk menasehati MU juga gitu. Jadi itu sebenarnya sama. Jadi kalau Prof. Mahfud MD melakukan hal itu di posisinya sebagai fans MU dan posisinya sebagai Menko Polhukam, saya pikir kota Manchester juga damai dan Indonesia juga menjadi damai. Hmm. Dan orang, tapi gini, kalau kita ngomongin sepak bola di Eropa itu kan walaupun ada tuduhan-tuduhan semacam itu terhadap MU, fair play itu dijaga betul gitu ya di sana ya. Kemudian soal ras diskriminasi kan juga dijaga banget di sana ya. Kalau itu say no to racism ya kalau di sana. Nah, apakah itu sama dengan situasi politik di Indonesia gitu? Kelihatannya agak berbalik gitu, agak berbalik. Jadi di sini justru yang istilahnya tukang sorak menyoraki kalau wasit tidak memihak, wasit memihak, itu ada juga tukang soraknya. Kalau di sana itu pasti dilempari botol oleh orang yang tidak suka yang suka fair play maka dilempari botol, yang tidak suka fair play. Kalau di sini malah dikasih karpet merah dan tidak boleh diganggu. Anda ganggu yang berteriak, bersorak untuk memprotes, mendukung orang yang bersorak kepada penyorak yang tidak mendukung fair play, malah biasanya ya itu yang dibully, bahkan ada yang ditangkap gitu. Jadi itu aja bedanya sebenarnya, berbalik saja. Oke. Jadi seperti dengan juga disarankan banyak netizen ya memahami situasi Indonesia ini atau pernyataan Presiden sekarang ini dengan cara terbalik juga ya, seperti yang Anda pernah sebut juga ya. Gitu. Jadi saya pikir ya itu, jadi saya sekarang banyak ketawa Mas Hersu karena saya lebih otak saya sudah bikin koslet otak saya. Jadi saya bikin koslet. Jadi kalau kalau bikin kosletnya, kalau ada pernyataan politik langsung saya bilang ini lagi bercanda ini. Lagi bercanda. Kalau bahasa Bugisnya tuh lagi beleng-beleng ya. Lagi beleng-beleng itu. Apa itu beleng-beleng? Beleng-beleng itu tidak pernah serius gitu. Jadi jangan pernah diseriusi. Yang kedua, untuk menghadapi supaya kita nggak tegang, kalau dia menyatakan tidak melakukan A atau akan melakukan A, maka ini sebaliknya. Jadi saya pikir pernyataan terakhir kan menyatakan
saya tidak berniat dan berminat menjadi presiden 3 periode. Saya pikir itu kan yang lagi ini sekarang. Nah, saat itu kan muncul pernyataan Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa boleh melanggar konstitusi atas demi rakyat. Itu kan? Jadi tidak salah publik mengaitkan ini pernyataan ini gitu, pernyataan bahwa ya artinya boleh dong 3 kali atas nama demi rakyat gitu kan. Nah, kira-kira itu dikaitkannya rakyat karena muncul bersamaan pernyataan itu. Jadi tidak salah kalau saya bertanya ke ke sesama fans Manchester City apa maksud pernyataan itu gitu. Nah saya melihat akhirnya saya berbalik menyatakan ini berarti mau nih, karena tidak berniat dan tidak berminat itu tidak identik dengan kata menolak. Pak SBY dulu 2018 itu menyatakan menolak, dan Pak Mas Hersu kita masih ingat waktu Pak Harto tahun 91 di depan KNPI menyatakan tolonglah pikirkan pemimpin akan ke depan karena saya sudah top, tua, ompong, pikun, dan peot. Itu kan pernyataan Pak Harto. 96 dia menyatakan saya mau lengser ke Prabon, Madek Pandito. Nah, 97 pertengahan awal 97 datang Pak Harmoko sebagai ketua umum Golkar menyatakan, Pak, saya sudah keliling seluruh Indonesia, rakyat masih menghendaki Bapak. Maka majulah Pak Harto di 97. Tapi 98 Pak Harmoko juga sebagai ketua MPR mengumumkan bahwa Pak Harto rakyat sudah tidak menghendaki Bapak. Jadi saya menganalogikan, nah analogi saya kedua, waktu Pak Jokowi sebagai wali kota ditanya apakah mau jadi gubernur, tidak menyatakan juga. Pada saat gubernur ditanya apakah Bapak ini mau jadi presiden, aku orang mikir gitu kan. Nah, nggak mikir aja maju, apalagi kalau mikir gitu kan. Jadi pernyataan bahwa tidak berminat dan tidak berniat itu perlu masih jangan dianggap serius juga. Nah, apalagi hari ini sudah muncul pernyataan dari KSP menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak berminat tapi tergantung MPR. Ini persis kejadian di tahun 98 gitu. Oke. Bang Said itu tapi dari pernyataan Anda tadi sebenarnya ada 2 hal yang saya ingin garis bawahi. Satu, bahwa kalau tidak mau 3 periode itu bukan berarti nggak mau. Tetapi kalau kemudian ada orang mendorong-dorong, bahkan menyatakan bahwa ada yang minta sampai 3 periode loh. Anda mesti mengingatkan kasusnya pada Pak Harmoko ya, bisa aja orang itu menjerumuskan gitu ya. Jadi satu sisi kita mengingatkan pada publik, kita juga mengingatkan pada Pak Jokowi, hati-hati loh, gitu kan kira-kira ya. Jadi saya menyatakan begini, dalam politik biasa saja, jadi nggak usah terlalu tegang melihatnya. Saya hipotesa saya ada 4 kelompok yang ingin mendorong atau ingin penambahan periode. Kelompok pertama adalah kelompok penikmat kekuasaan. Yang kedua adalah kelompok yang bikin banyak kerusakan dan kesalahan, tapi takut kesalahannya terbongkar kalau rezim berganti. Kelompok ketiga adalah kelompok kelompok oligarki di partai politik, di penguasa dan lain-lain, itu yang menginginkan juga. Dan kelompok keempat adalah kelompok yang sedang memperjuangkan ideologi tertentu, yang merasa ideologinya sedang mendapat payung sekarang. Jadi 4 kelompok itu hipotesa saya yang kemungkinan besar mendorong penambahan periode. Nah, sangat tergantung kepada Pak Jokowi, apakah masih bisa bebas mandiri menentukan sikap atau sudah terkooptasi oleh 4 kelompok tadi. Oke. Nah, itu kelompok yang berkepentingan untuk jadi bukan 3 seperti yang Anda seperti Pak Jokowi sebut ya. Kalau Pak Jokowi kan menyebutnya ada 3. Semuanya jelek lagi kalau dari Pak Jokowi itu menampar mukanya, cari muka, dan kemudian menjerumuskan. Jadi kalau Anda melihat yang 4 ini justru sebenarnya betul-betul ada keinginan agar Pak Jokowi yang maju lagi. Nah, tapi kenapa sih mereka kemudian memilih tetap melanjutkan Pak Jokowi? Itu analisis Anda? Saya pikir begini, ini kan yang harus dihilangkan.
yang harus hilangkan sekarang bahwa seakan-akan kalau tidak mendukung presiden itu tidak bisa lagi beraktivitas tanda kutip di negeri ini. Jadi seakan-akan hanya pendukung yang berhak menikmati negeri ini. Nah, itu yang dilakukan sekarang, sehingga siapapun seperti saya ini seakan-akan lewat jalan tol pun nggak boleh karena katanya jalan tolnya Jokowi. Nah, ini yang harus dihilangkan supaya tidak ada ketakutan orang bahwa Anda tidak mendukung pun Anda sama haknya dengan yang mendukung. Nah, karena dipakai selama ini seakan-akan yang mendukung itu dapat karpet merah setiap saat dapat masuk ke istana, bisa berkomunikasi dengan menteri, sementara yang orang yang kritis terhadap pemerintah seakan-akan ditutup semua pintu, maka sepertinya mereka ini ketakutan akan pihak yang kalau terjadi penggantian rezim, dia mengalami nasib yang sama dengan yang diberlakukan kepada orang lain sekarang. Jadi saran saya adalah mari kita bersatu, jangan karena berbeda pilihan terus melakukan perlakuan negara yang berbeda terhadap berbeda pilihan. Itu saya pikir caranya. Memang kalau selama ini yang sering main kayu cuma MU, Manchester City nggak main kayu tuh, Bang. Manchester City itu sebenarnya sudah capek di main kayuin, jadi dia udah nggak kuat lagi. Okay. Itu kadang-kadang dilaporkan ke UEFA untuk menyatakan bahwa wah semua itu jadi, nah kita udah sabar. Jadi saya dengan Pep Guardiola itu sudah biasa jadi oposisi gitu, sudah biasa jadi oposisi, tapi oposisi yang juara. MU tuh merasa terus sebagai pemenang. Nah Pak Mahfud nih, saran saya sih ke Pak Mahfud, mungkin baiknya Pak Mahfud setahun ini pindah dulu ke Manchester City supaya fans City supaya gaya-gaya MU, gaya-gaya Solskjaer itu terhilang gitu. Ya, Bang Said itu saya agak bertanya-tanya ini. Kan gaya-gaya yang tadi yang mau tapi tidak mau itu kan gaya Jawa, dan kemudian gaya sindiran-sindiran seperti yang Anda lakukan dengan Pak Mahfud Pak Mahfud MD itu kan juga gaya Jawa. Padahal kan Anda dari Bugis, Pak Mahfud dari Madura. Ini kan sebenarnya dua sama-sama kultur yang terbuka, nggak pernah ada yang ditutup-tutup. Kenapa kemudian menggunakan analogi bola ketika diskusi dengan Pak Mahfud MD? Karena satu, itu lebih gampang saya dengan beliau dengan gaya bola. Yang kedua, karena ada polisi cyber gitu. Polisi cyber ini kalau langsung, kalau ini kan dilaporkan ke Manchester kan agak susah, dideportasi saya di sana dulu gitu. Karena membahasnya Manchester gitu. Jadi nggak, kalau Madura United masih bisa saya dibawa ke Madura. Kalau Manchester United kan agak susah lah kira-kira. Jadi saya harus dibawa dulu sana di Aidili gitu. Tapi Anda yakin nggak bahwa Solskjaer ini akan benar melakukan nasihat saran Anda seperti yang Anda sampaikan kepada Pak Mahfud MD? Saya nggak yakin juga karena empat arus yang saya sebutkan tadi itu sangat kuat. 4 arus itu yang sangat kuat. Yang saya waspadai adalah sebenarnya apakah penguasa sekarang masih berkuasa, gitu loh. Apakah penguasa sekarang itu masih berkuasa? Penguasa yang sudah tidak berkuasa adalah penguasa yang tidak bisa lagi mengambil kebijakan untuk melindungi rakyatnya dari gangguan para cukong. Itu penguasa sudah tidak berkuasa. Saya nggak tahu sekarang, mudah-mudahan masih berkuasa. Saya agak bingung ini bicara dengan Anda. Ini Anda bicara regulasi UEFA atau regulasi pemerintahan di Indonesia ini. Jadi sama itu saya refleksikan dengan City itu namanya, itu UEFA itu kadang-kadang penguasa tidak berkuasa juga. Kadang-kadang hukuman datang ke City tidak diduga-duga, dan banyak sekali basernya MU di sana, tuh melaporkan City, nggak pernah ada yang melaporkan Solskjaer itu, yang dilaporkan tuh ada City terus. Iya. Oke, jadi saya kira para viewernya Bang Manusia Merdeka silakan Anda menafsirkan sendiri. Kalau saya tadi nanya Solskjaer ini, bayangan saya itu Solskjaer itu yang memang pelatih MU, tapi kalau kemudian Anda menafsirkan Solskjaer itu figur yang lain, itu silakan aja, itu hak Anda sendiri. Jadi, nanti kapan-kapan kita ajak ngobrol lagi Anda. Ya. Terima kasih. Hai, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.